Iya, halo sahabat-sahabat safety sekalian. Kembali lagi kita bertemu di salah satu materi yang akan saya sampaikan terkait dasar-dasar K3, dan ini salah satu materi penentuan potensi bahaya atau apabila terjadi suatu insiden, apa penyebabnya. Melalui salah satu teori ini, teman-teman dapat mengetahui sebab akibat dari proses terjadinya kecelakaan. Baik, untuk materi ini langsung saya sampaikan saja, semoga bermanfaat. Nah, dimulai dari si penemu. Teori domino ditemukan oleh Heinrich, yaitu salah satu perintis keselamatan dan kesehatan kerja di Amerika Serikat. Nah, teori ini pada dasarnya yaitu teori yang menjelaskan terjadinya sebuah kecelakaan. Jadi untuk teori ini dia ada proses, yaitu digambarkan dari bentuk domino yang telah disusun berderet. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Heinrich ini, 98% kecelakaan disebabkan oleh tindakan tidak aman. Beliau jelas menyampaikan di sini bahwa kecelakaan menurut penelitian beliau disebabkan oleh tindakan tidak aman. Nah, beliau juga mengatakan bahwa kunci untuk mencegah kecelakaan adalah dengan menghilangkan tindakan tidak aman tersebut, sehingga kecelakaan pun tidak terjadi. Nah, itu pendapat dari hasil penelitian si Heinrich ini. Baik, kita lanjut. Nah, dalam teori domino Heinrich terdapat 5 penyebab kecelakaan. Beliau membagikannya menjadi 5. Yang pertama yaitu hereditas. Hereditas ini sendiri mencakup latar belakang seseorang seperti pengetahuan yang kurang, atau mencakup sifat seseorang seperti keras kepala. Ini pasti teman-teman banyak temukan di lingkungan kerja. Setiap orang pasti memiliki latar belakang, dan ini berkaitan terhadap sikap perilakunya terhadap keselamatan kerja di setiap beliau melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua yaitu kesalahan manusia. Kelalaian manusia meliputi motivasi rendah, stres, konflik, masalah yang berkaitan dengan fisik pekerja, keahlian yang tidak sesuai, dan lain-lain. Saya di sini menyoroti terkait keahlian yang tidak sesuai. Sekarang memang banyak sekali sumber daya manusia yang bekerja dalam sesuatu hal itu belajar dari kesalahan. Sebenarnya ini malah membahayakan dari sisi K3, dan juga ada terkait fisik pekerja. Banyak juga pekerja lapangan yang kondisi fisiknya tidak fit lagi tapi dipaksakan untuk bekerja karena faktor ekonomi atau keinginan pribadi. Ini juga berbahaya bagi keselamatan mereka, seperti itu. Lanjut lagi, tindakan dan kondisi tidak aman. Nah, tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman inilah yang diharapkan si Heinrich tadi untuk dihilangkan dalam proses suatu pekerjaan. Tindakan tidak aman ini sebagai contohnya itu kecerobohan atau malah bermain-main saat melakukan pekerjaan. Ini sangat potensial untuk terjadinya suatu kecelakaan. Sedangkan kondisi tidak aman sendiri ini meliputi lingkungan kerja seperti pencahayaan, alat kerja yang tidak layak, rambu-rambu, APD yang tidak ada, hal-hal yang sedemikian rupa yang kemungkinan akan menyebabkan terjadinya kecelakaan. Seperti itu. Untuk kecelakaan kerja sendiri, yaitu kecelakaan ini dapat meliputi luka bakar, tertimpa. Ini secara garis besar yaitu ketika pekerja melakukan kontak terhadap sumber bahaya. Seperti yang digambar, contoh gambar yang di kiri yaitu seseorang menggunakan tangan melakukan kontak terhadap mesin atau alat produksi. Ini jelas suatu tindakan tidak aman, dan digambar jelas bahwa beliau cedera ya, tidak sampai fatality, sempat ditolong oleh operator yang lain. Dan untuk yang gambar di sebelahnya yaitu seseorang yang jatuh karena lantai yang licin. Jelas ini kondisi tidak aman karena disebabkan oleh lingkungan yang tidak aman atau tidak sesuai, adanya ketidaksesuaian di dalam lingkungan. Oke, kita lanjut. Dampak kerugian sendiri itu dibagi 3.
yaitu pekerja bisa cedera, cacat, bahkan meninggal dunia. Untuk pengusaha, biaya langsung dan tidak langsung. Jadi apabila ada kecelakaan, itu pasti ada biaya-biaya yang keluar dari si pengusaha atau pemilik perusahaan. Untuk konsumen sendiri rugi juga karena ketersediaan produk pasti berkurang. Sebagai contoh, kalau pabrik ada kecelakaan, pasti dalam beberapa jangka waktu dihentikan dulu di satu sisi produksi, seperti itu, karena ada penanganan kecelakaan terlebih dahulu. Yang lebih mengerikan lagi kalau ini dimasuki oleh media luar, sangat merugikan bagi perusahaan terkait nama baik. Nah, kelima faktor penyebab kecelakaan ini tersusun layaknya kartu domino yang diberdirikan seperti ini. Ini kartu dominonya. Nah, jika satu kartu jatuh, maka akan menimpa kartu lainnya. Itulah konsep teori domino Hendrich ini. Ini disusun dominonya, apabila satu jatuh pasti yang lainnya ikutan jatuh, seperti itu. Teori domino. Menurut Hendrich, kunci untuk mencegah kecelakaan kerja adalah menghilangkan sikap dan kondisi tidak aman. Itu ada di susunan kartu ketiga. Sikap atau tindakan dan kondisi tidak aman. Sesuai dengan analogi efek domino, jika kartu ketiga tidak ada lagi, seandainya kartu ke-1 dan kedua jatuh, ini tidak akan menyebabkan jatuhnya semua kartu. Jadi apabila kartu ketiga diangkat, itu eksiden atau kerugian, injury, itu tidak terjadi. Nah, dari sinilah beliau beranggapan bahwa 98% eksiden itu terjadi akibat tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Jadi kuncinya mengangkat kartu ketiga tersebut. Gitu. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, ini piramida teori domino itu sendiri. Jadi apabila ada tindakan atau kondisi tidak aman sebanyak 30.000 kasus, maka ada near miss atau nyaris celaka sebanyak 3.000. Dari 3.000 near miss, kasus near miss, ada 300 medical only atau first aid dalam suatu kejadian, pertolongan pertama atau cedera ringan. Dan dari 300 cedera ringan tadi, ada 30 catatan lost time injury atau LTI, atau kehilangan waktu kerja, dirawat di rumah sakit atau sebagainya. Dari 30 kasus lost time injury, ada satu major incident seperti fatality ataupun cacat. Nah, dari angka-angka ini beliau hasil penelitiannya digambarkan dalam bentuk piramida. Nah, inilah penggambaran apabila lingkungan kerja ada berapa kali near miss, ada berapa kali first aid, itu gambarannya seharusnya ada angka-angka tersebut dalam suatu lingkungan kerja. Sebagai contoh, dalam satu lingkungan kerja terjadi 30 kali lost time injury, itu seharusnya ada satu kejadian major incident atau cacat atau malah fatality. Itu piramida yang beliau sampaikan. Selanjutnya, teori domino dari penyebab dasar dan kerugian. Ini gambaran dari sisi kerugian ya. Ini ditranslate atau diterjemahkan dari teori domino tersebut. Mulai dari awal, kurangnya prosedur, kurangnya sarana, kurangnya kesadaran, kurangnya kepatuhan, sampai ke kerugian, yaitu manusia, mesin, material, dan lingkungan perusahaan. Nah, teori domino itu juga disambut oleh salah dua orang ilmuwan, yaitu Bird dan German pada tahun 1985. Selama 30 tahun mereka menghargai teori domino tersebut dari Hendrich, dan mereka mengembangkan teori domino tersebut ke penyebab dan akibat kerugian. Ini teori yang disampaikan oleh Bird dan German pada tahun 1985, sedangkan teori Hendrich tadi itu pada tahun 1950. Nah, penyebab dan akibat kerugian ini sendiri, dominonya terdiri dari lemahnya kontrol, dilanjuti dengan sebab dasar, dilanjuti dengan penyebab langsung, dilanjuti dengan insiden, dan dilanjuti dengan kerugian. Pada umumnya ini masih berdasarkan teori domino Hendrich, tapi ini mengarah ke kerugian perusahaan seperti itu. Lanjut, yang harus dilakukan pada perusahaan agar tidak terjadi kecelakaan. Pada dasarnya, mengatur kondisi kerja sesuai peraturan perundangan, standarisasi, pengawasan, latihan, pelaporan mengenai kecelakaan agar ada evaluasi, program penghargaan atas karyawan, asuransi, membuat program K3.
Pada dasarnya saya menyimpulkan ini agar tindakan dan kondisi tidak aman tidak terjadi, diharapkan seorang ahli K3 dapat membuat program dalam kategori inspeksi dan monitoring para pekerja yang mobile, seperti pekerja produksi ataupun pekerja proyek, sehingga apabila pekerja diawasi dari sisi keselamatan dan kesehatan kerjanya, diharapkan pekerja tersebut tidak melakukan tindakan tidak aman dan lingkungan pun tidak ada kondisi tidak aman, karena sudah ada program inspeksi maupun observasi di lapangan yang dilakukan oleh ahli K3 melalui program-program yang didukung oleh manajemen perusahaan. Itu pada dasarnya yang dapat saya sampaikan apabila teman-teman ingin lingkungan kerjanya tidak terjadi kecelakaan. Dan satu hal juga, peluang yang dapat lakukan juga training atau pelatihan bagi pekerja-pekerja yang kemungkinan masih belum paham terkait keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja perusahaan. Nah, di sini ada studi kasus yang saya sampaikan, temukan tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Untuk teman-teman melalui materi ini mungkin bisa pause gambar ini, teman-teman bisa melakukan observasi terkait temuan tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Di sini saya dapat gambarkan salah satunya, yaitu si perempuan ini sedang meleng ke arah lain dan beliau memegang dokumen yang cukup banyak dan di depannya ada lubang yang tidak ditutup. Nah, di sini dapat dibagikan bahwa lubang ini kondisi tidak aman dan perempuan ini melakukan tindakan tidak aman karena berjalan tidak melihat ke arah depan. Jelas apabila teman-teman sedang melakukan inspeksi di lingkungan kerja seperti ini, seharusnya teman-teman langsung melaporkan kondisi tidak aman ini ke PIC terkait, seperti PIC maintenance teknik ataupun GA atau umum, agar menutup lubang ini dan memberikan arahan kepada pekerja yang membawa dokumen ini untuk menggunakan APD dan tetap waspada pada lingkungan kerja yang cukup lumayan ramai atau mobile. Dan masih banyak lagi di sini kondisi tidak aman dan perilaku tidak aman. Semuanya ada di sini. Teman-teman pasti bisa observasi ini, anggaplah ini salah satu lingkungan kerja teman-teman di kasus realnya. Teman-teman dapat menentukan yang mana tindakan tidak aman, yang mana kondisi tidak aman. Ya, baik, mungkin untuk materi kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahami terkait teori domino secara garis besar dan menggunakan teori ini di lingkungan kerja teman-teman masing-masing untuk menghindari kecelakaan kerja. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Salam safety.